Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri, mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalath, kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma 2 orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yo kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam salat tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah mungkin dia lupa. Dia bilang suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak dia punya hak untuk bermain. Anak-anak ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang, boleh mukul anak-anak boleh, namun itu bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Kiranya bertakwalah para ibu-ibu ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan ya. Lagi marah sama suami anak yang dipukul. Wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik.